Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-98. Hari ini kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait masih tentang kehidupan di akhirat. Tentang kekekalan akhirat masih memunculkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Di episode-episode yang lalu kita telah melakukan kajiannya dan telah mendapatkan kesimpulan bahwa akhirat itu adalah tidak kekal adanya ketika dibandingkan dengan Allah yang maha kekal. Akhirat adalah makhluk, Allah adalah khalik, maka makhluk itu ada batasnya, ada awalnya, ada akhirnya. Sedangkan khalik, Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tetapi kemudian muncul sebuah pertanyaan yang menarik yang akan kita jadikan tema kajian kita di episode kali ini. Bahwa di dalam Al-Quran ada berita, ada informasi. Manusia yang ada di alam akhirat itu tidak akan mengalami kematian lagi. Maka ketika dikaitkan dengan kekekalan akhirat ini terasa ada kontradiksi. Ketika di alam akhirat tidak ada kematian lagi, bukankah itu berarti adalah hidup abadi? Oke sahabat sekalian, ini kajian yang sangat menarik yang hari ini kita akan melakukan eksplorasi ke dalam ayat-ayat Al-Quran di dalam kitab suci kita untuk mendapatkan kesimpulan yang holistik dan komprehensif. Di dalam sejumlah ayat Allah berfirman tentang fase-fase kehidupan manusia itu. Di mana poin pentingnya adalah manusia itu dimatikan 2 kali, dihidupkan 2 kali. Salah satu ayatnya kita mulai dari surat Al-Hajj ayat 66. Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana lakafur. Dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat ingkar. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Allah menghidupkan kita. Apa artinya Allah menghidupkan kita? Berarti sebelum dihidupkan itu kita dalam kondisi tidak hidup alias mati. Jadi ada informasi inherent di situ. Pertama, kita ini dalam keadaan tidak hidup, mati. Kemudian dialah yang menghidupkan kita di dunia ini. Setelah itu Allah mematikan kita, masuk ke alam barzah, dan kemudian Allah menghidupkan kembali di alam akhirat. Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita, terjadi 2 proses dalam kondisi mati, dan 2 lagi adalah dalam kondisi hidup. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Ayat ini memberikan informasi kepada kita tentang hal itu. Lebih jelas lagi di ayat yang berbeda Allah menceritakan bahwa dengan eksplisit Allah berfirman memang manusia ini dihidupkan 2 kali, dimatikan 2 kali. Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 11. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka ini? Ayat ini secara eksplisit menyebutkan angka 2 kali. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Dan suasana yang diceritakan itu adalah kondisi orang-orang yang sudah hidup di alam akhirat. Digambarkan di situ ada orang-orang berdosa, pingin keluar dari neraka.
Artinya fasenya adalah fase akhirat. Nah, kemudian dia mengatakan, Allah, Engkau sudah menghidupkan kami 2 kali. Atau dimulai dengan mati dulu. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan 2 kali. Ini klop seiring dengan ayat yang tadi kita baca. Bahwa kita ini sebelum diciptakan ini adalah digambarkan sebagai ada dalam fase kematian. Kemudian dihidupkan di dunia. Setelah itu dimatikan, masuk alam barzah. Kemudian dihidupkan lagi, masuk di fase akhirat. Nah, di fase akhirat ini orang yang diceritakan di dalam ayat ini mengatakan, menyimpulkan bahwa Allah telah mematikan 2 kali dan menghidupkan 2 kali. Jadi sangat eksplisit. Poin penting dari ayat ini adalah di fase akhirat itu mereka telah dihidupkan untuk kedua kalinya. Karena hidup yang pertama ada di alam dunia, kemudian dimatikan masuk alam barzah, dan kedua kalinya dihidupkan di alam akhirat. Nah, poin pentingnya kemudian adalah ketika berada di alam akhirat ini ternyata tidak ada kematian lagi. Kalau itu tidak ada kematian lagi, berarti apakah bukan berarti bahwa manusia akan hidup terus di alam akhirat itu? Nah, berita tentang tidak matinya orang yang berada di dalam akhirat, baik yang di neraka maupun di surga, itu diberitakan oleh Allah secara eksplisit di dalam sejumlah ayat. Di antaranya diberitakan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 36, di mana Allah menceritakan seseorang yang berada di dalam neraka tidak mengalami kematiannya lagi. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim wa yamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir. La yuqda alaihim fayamutu. Allah tidak membinasakan mereka sampai menemui ajalnya atau menemui kematiannya. Ayat ini dengan sangat eksplisit mengatakan, menceritakan bahwa di dalam neraka itu tidak ada kematian. Nah, ternyata bukan hanya di neraka yang tidak mengalami kematian, melainkan di surga, para ahli surga juga tidak menemui kematiannya. Mereka tidak mendapati atau menemui kematiannya lagi, kecuali kematian saat hidup di dunia. Dimatikan, badannya rusak, masuk alam barzah. Allah berfirman di dalam surat Duhan ayat 56. La yadukuna fihal mauta illal mautal ula waqahum adzabal jahim. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya di surga itu kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Jadi memang sangat eksplisit di dalam Al-Quran diceritakan kehidupan di akhirat itu tidak ada kematian lagi. Baik yang berada di dalam neraka maupun yang berada di dalam surga tidak akan menemui kematian lagi. Maka digambarkan hidup selama-lamanya. Ya. Nah, apakah hal ini tidak bertentangan kontradiktif dengan kajian kita sebelumnya bahwa akhirat itu ataupun orang-orang yang berada di dalam akhirat itu bakal kekal selamanya, bukannya tidak kekal seperti yang sudah kita simpulkan di episode-episode yang lalu. Oke, sahabat sekalian, kita harus cermat memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Karena ayat Al-Quran itu tidak bisa diambil hanya sepotong, melainkan saling menjelaskan. Kita sudah pernah membahas ini, bahkan saya sudah menulis bukunya berjudul Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle. Al-Quran itu diceritakan oleh Allah dalam sejumlah surat dan sejumlah ayat yang berbeda-beda yang harus difahami secara holistik. Di satu sisi Allah menceritakan dihidupkan 2 kali, dimatikan 2 kali. Atau sebaliknya, dimatikan 2 kali, dihidupkan 2 kali.
Di akhirat tidak ada kematian lagi. Tetapi ada ayat yang menarik yang menceritakan bahwa mereka yang ada di dalam neraka, di dalam surga, ternyata juga akan menemui ajalnya. Selain kita sudah pernah membahas di episode-episode yang lalu bahwa kekekalan mereka itu adalah selama tempatnya masih ada. Kekal di dalam neraka kalau nerakanya masih ada, selama ada langit dan bumi. Atau kekal di dalam surga selama tempatnya masih ada, atau selama ada langit dan bumi. Kita sudah membahas yang itu. Tetapi ini ada sebuah ayat lagi yang sangat menarik yang menceritakan bahwa manusia akan menemui ajalnya. Di dalam surat Al-An'am ayat 2. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendiri yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang hal itu. Sangat menarik, ayat ini menceritakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Kemudian Allah memberikan desain penciptaan bahwa dia akan mengalami kematian. Berarti yang dimaksudkan itu adalah kematian ketika setelah diciptakan. Sekarang kita hidup di dunia dan kemudian akan mengalami kematian, masuk di alam barzah. Nah, yang menarik kemudian muncul kalimat bahwa masih ada satu lagi ajal di sisi Allah, di mana Allah sendiri yang bakal mengetahuinya. Jadi ternyata setelah kematian kita masuk alam barzah, kemudian kita dihidupkan lagi, ternyata kita akan menemui satu lagi ajal yang hanya Allah yang tahu, digambarkan di sisi Allah. Apa yang dimaksudkan dengan ajal ini? Nah, kita sudah membahas terkait dengan episode-episode yang lalu, bahwa kehidupan akhirat ini meskipun hidup selamanya, tidak ada kematian lagi, tetapi ada suatu ajal. Ada suatu fase di mana semua ini bakal dimusnahkan, dilenyapkan kembali di sisi Allah. Nah, ayat ini seiring dengan ayat lain yang sudah kita kaji sebelumnya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Bahwa fase kehidupan akhirat ternyata memang bukan fase yang terakhir. Ada fase yang kelima, yaitu wa ilaihi turja'un. Kalian semuanya bakal dikembalikan kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu semua bakal dikembalikan. Jadi sangat jelas dan konsisten Al-Quran memberikan gambaran secara holistik dan komprehensif kepada kita. Poin pentingnya adalah ada fase-fase kehidupan yang jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah disebut alam kematian, kita belum diciptakan. Yang kedua, dihidupkan di alam dunia. Yang ketiga, dimatikan masuk ke alam barzah. Yang keempat, dihidupkan, dibangkitkan kembali di hari kebangkitan di fase akhirat. Nah, ternyata masih ada satu lagi yang disebut ajal yang hanya ada di sisi Allah. Ini seiring dengan penutup dalam surat Al-Baqarah 28. Wa ilaihi turja'un. Maka setelah dihidupkan di alam akhirat itu, kita semua bakal dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Awalnya tidak ada, kemudian dikembalikan lagi kepada Allah sebagai sumber dari segala eksistensi keberadaan kita itu. Kita sudah menyimpulkan di episode yang lalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berasal dari Allah awalnya dan akhirnya akan kembali kepada Allah.
Nah, fase-fase drama kehidupan manusia ini ternyata seiring dengan fase-fase munculnya jagat raya dan kemudian dilenyapkannya kembali oleh Allah. Ini secara dalil Al-Qur'annya sangat jelas dan secara ilmiah juga sinkron bahwa jagat raya ini dulunya tidak ada. Karena menurut data penelitian astronomi, kosmologi, jagat raya ini sedang mengembang. Ketika ini sedang mengembang, maka kalau kita tarik ke masa lalu, miliaran tahun yang lalu, ternyata jagat raya itu kecil. Semakin kecil ada di satu titik yang disebut sebagai titik singular, atau bisa secara awam disebut sebagai titik ketiadaan, di mana jagat raya itu berawal, meledak, mengembang, dan kemudian dimungkinkan, sangat dimungkinkan akan kembali mengkerut, dan kemudian Big Crunch. Awalnya Big Bang dan ujung akhirnya adalah Big Crunch, runtuh kembali kepada titik singular, kembali pada ketiadaan. Ini seiring dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan akhirnya akan kembali kepada Allah. Juga seiring dengan huwal awwalu wal akhiru. Hanya Allah yang menjadi awal dari segala eksistensi dan hanya Allah yang akan menjadi akhir dari segala eksistensi. Dia yang mengawali dan dia yang mengakhiri. Tidak ada yang lebih akhir daripada Allah, bahkan tidak ada yang seiring akhirnya atau awalnya dengan Allah Azza wa Jalla itu. Al-Quran menceritakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 bahwa awalnya Allah memisahkan jagat raya, langit dan bumi itu yang tadinya padu, diledakkan, dikembangkannya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Dan apakah orang-orang yang ingkar tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, menariknya setelah Allah bercerita tentang mengembangkan jagat raya itu, di ayat yang berbeda Allah mengatakan bahwa berkembangnya jagat raya itu ditahan oleh Allah supaya tidak berkembang terus, tidak lenyap. Allah bercerita, berfirman tentang itu di dalam surat Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi fakta ilmiahnya memang sekarang ini jagat raya sedang mengembang, sedang berkembang dengan sangat cepat ke segala arah, atau kalau kita bayangkan seperti balon udara, maka dia sedang ditiup menggelembung semakin besar selama miliaran tahun. Diperkirakan sudah 13,8 miliar tahun. Tetapi kata Allah di dalam surat ini, semua itu akan ditahan oleh Allah supaya tidak lenyap. Nah, apa yang terjadi ketika ini ditahan oleh Allah, maka suatu saat itu akan mengkerut kembali dikarenakan gaya gravitasi dari pusat jagat raya. Tadinya diledakkan ya oleh sebuah kekuatan anti gravitasi, tetapi di inti dari jagat raya itu masih ada gravitasi yang cukup besar. Sehingga dia mengembang tetapi kemudian akan ditahan oleh gravitasi yang ada di pusat alam semesta, kemudian akan berhenti dan mengkerut kembali dan runtuh di tempat semula ketika dia dimunculkan atau diciptakan oleh Allah Sang Maha Pencipta alam semesta. Nah, tentang mengkerutnya jagat raya itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Yauma natwis samaa katayyi sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dzan alaina inna kunna fa'ilin. Yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas,
Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Oke sahabat sekalian, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Allah telah menginformasikan di dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu diciptakan dari ketiadaan makhluk itu, ketiadaan jagat raya atau eksistensi apapun, kemudian diadakan, mengembang terus, kemudian dikerutkan kembali menuju pada kehancurannya. Sama dengan kehidupan manusia, dimulai dari ketiadaan yang disebut sebagai mati, dihidupkan di dunia ini, dimatikan masuk alam barzah, dihidupkan, dibangkitkan kembali di alam akhirat, dan kemudian tidak mengalami kematian. Iya, tetapi jagat raya akan digulung oleh Allah, mengecil, dan akhirnya lenyap di titik di mana dulu diciptakan oleh Allah, maka di sanalah Allah akan meruntuhkannya dan kemudian menciptakannya kembali. Jadi kesimpulannya adalah manusia tidak mengalami kematian di alam akhirat itu, tetapi akan mengalami kemusnahan, lenyap eksistensinya seiring dengan lenyapnya langit dan bumi. Kemana? Wa ilaihi turja'un. Semuanya kembali kepada Allah. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang menjadi awal dari segala sesuatu, dan dialah yang menjadi akhir dari segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya untuk memahami eksistensi kemakhlukan kita di dalam keagungannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.